Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kirsyad. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu tugas basis data tentang aplikasi keuangan multi akun dan multi permission yang disusun oleh kelompok Profik atau kelompok besar. Oke, selanjutnya. Yang pertama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Satria Ramdhani, selanjutnya ada Rizky Arif Wicaksono, dan saya sendiri Raffi Kirsyad. Lalu ada Sultan Ramadhani dan Ahmad Fatih Gifari. Kenapa kita bikin aplikasi keuangan ini sih? Yang melatar belakangnya yaitu pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi sosial, komunitas, yayasan, lembaga pendidikan, maupun perusahaan kecil. Banyak organisasi masih menggunakan pencatatan manual seperti buku tulis, Excel sederhana, ataupun aplikasi yang tidak terstruktur. Cara ini menimbulkan berbagai resiko seperti kesalahan pencatatan, duplikasi data, sulitnya pelacakan transaksi, dan sulitnya menilai saldo real time. Selanjutnya yaitu model pengembangan software yang akan kita gunakan, yaitu System Development Lifecycle atau yang bisa disebut SDLC, yaitu merupakan metode terstruktur dalam pengembangan sistem informasi yang mencakup tahapan analisis, perancangan atau desain, implementasi, testing, dan maintenance. SDLC ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan proses pengembangan sistem berjalan terarah dan terkontrol dengan model yang umum digunakan seperti waterfall dan prototype. Jadi tujuan aplikasi kita itu yang pertama, platform manajemen data, cepat, cache yang sederhana, dan fokus pada cache in dan cache out dengan penekanan pada kontrol mutlak terhadap siapa yang bisa mencatat dan menyetujui setiap transaksi. Lalu yang kedua itu fitur kunci kita. Fungsionalnya yang pertama ada multi account atau sumber dana. Jadi mengelola berbagai sumber dana internal, misalnya kas kecil A, rekening operasional, dana darurat, pencatatan transfer dana antar akun internal. Lalu ada transaksi cepat, pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang cepat berdasarkan kategori wajib, lampiran bukti dokumen untuk validasi setiap transaksi. Lalu ada kontrol perizinan atau multi permission. Contoh pencipta, dia hanya bisa buat draft untuk transaksi. Lalu penyetuju atau manajer harus menyetujui atau menolak draft tersebut agar menjadi transaksi final. Lalu ada pengawas atau admin. Jadi aksesnya itu penuh, bisa mengelola akun user serta mengelola dana. Lalu yang keempat adalah laporan dasar. Laporan posisi kas, saldo per akun, laporan rincian transaksi dengan audit trail siapa yang mencatat dan menyetujui. Lalu yang terakhir, dari ruang lingkup kita ada batasan. Fokus murni kas, integrasi API bank otomatis hanya pada input manual, akuntansi aktual, fokus hanya pada arus kas atau cash basis. Lalu ada fitur penagihan atau hutang piutang, fokus pada dana yang sudah masuk atau keluar. Oke, pada bagian tinjauan pustaka, yang pertama itu ada fondasi keuangan dan akuntansi. Fokus arus kas atau cash basis mendukung keputusan operasional cepat dengan melacak pergerakan uang tunai aktual, bukan pengakuan akrual. Multi-akun single ledger view prinsip mengintegrasikan berbagai sumber dana ke dalam satu tampilan terpusat untuk total visibility. Yang kedua ada kontrol akses dan keamanan, pemisahan tugas, segregation of duties, konsep utama yang mengharuskan pembuat transaksi berbeda dari penyetuju untuk mencegah fraud. RBAC atau bisa dibilang Role Based Access Control, kerangka teknis untuk menetapkan perizinan permissions melalui peran admin, manager, inputter yang memungkinkan kontrol bertingkat. Approval workflow, mekanisme yang mengikut alur kerja memastikan transaksi sensitif hanya tercatat final setelah diverifikasi oleh otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga ada teknologi pendukung. Audit trail wajib mencatat identitas dan waktu setiap tindakan pengguna sebagai bukti akuntabilitas. Keamanan data, penggunaan enkripsi
dan MFA multi-factor authentication untuk melindungi data finansial yang sensitif. Pada slide ini saya ingin membahas tentang penelitian terkait yang pertama yaitu tentang implementasi multi akun dan multi entitas. Dalam sistem akuntansi multi level akun, studi kasus pada software akuntansi yang modern untuk mengimplementasikan fitur akun multi level yang menunjukkan bagaimana saldo dari berbagai sumber dana dapat disajikan secara hierarkis dan dilihat secara gabungan. Oke, lalu ada perancangan sistem keuangan multi user, yaitu pada kasus penelitian yang membahas tentang perancangan sistem informasi keuangan dengan berbasis web dengan kemampuan multi user untuk organisasi kecil atau desa. Ini dapat memberikan landasan metodologi dan desain untuk memastikan aplikasi dapat diakses dan digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa konflik data. Lalu, kedua, kita membahas tentang studi kasus atau kontrol akses berbasis peran di industri keuangan. Dalam penerapan RBAC di industri keuangan, peneliti khusus tentang bagaimana aplikasi menerapkan RBAC secara enterprise wide yang mengatur akses data dan fungsi. Dengan adanya RBAC dapat menguatkan bahwa adalah model yang teruji dan standar industri untuk menjaga keamanan data finansial dan memetakan izin sesuai struktur organisasi. Perpisahan tugas, tesis atau studi yang secara spesifik menguji bagaimana prinsip diimplementasikan dalam sistem RBAC untuk mencegah fraud. Misalnya, pengguna yang membuat order tidak boleh menjadi penyetujui pembayaran. Dengan adanya ini, mendukung secara langsung fitur anti alur persetujuan, yang dimana importer harus berbeda dari manajer. Lalu ketiga, kita membahas tentang otomatisasi alur persetujuan untuk kas dan pengeluaran. Pada sistem ini, cash dan reimburse digital, penelitian atau solusi komersial, misalnya seperti mengoptimalisasi pengajuan dan persetujuan pengeluaran kas kecil atau reimburse, bahwa menunjukkan praktik terbaik dalam mendefinisikan atur persetujuan bersyarat seperti berdasarkan jumlah, jenis pengeluaran atau departemen dan kebutuhan yang akan dinotifikasi real time. Oke. Di sini juga ada peran audit trail dalam compliance. Dalam penelitian yang di sini menggarisbawahi pentingnya audit trail yang lengkap dan tidak dapat dimanipulasi sebagai bagian dari approval workflow untuk memenuhi persyaratan kepatuhan internal dan eksternal, yang dimana menekankan bahwa setiap langkah di aplikasi pencatatan dan persetujuan harus tercatat dan tidak dapat dihapus. Oke, selanjutnya ada analisis kebutuhan. Yang paling pertama ada kebutuhan pengguna, yaitu kemudahan dalam pencatatan transaksi keuangannya lebih mudah, terus monitoring transaksi secara real time, jadi terlihat keuangannya, pemasukan dan pengeluarannya, terus sistem izin akses user permission gitu ya, terdapat juga izin atau user permissionnya. Lalu kebutuhan secara fungsionalnya, di sini
manajemen user dan permission gitu ya. Terus ada juga manajemen akun keuangannya. Terus ada pencatatan transaksi serta ada laporan keuangan. Lalu ada kebutuhan non fungsional juga, kinerjanya atau performance, keamanan, security atau ketersediaan, availability, serta scalabilitas atau scalability. Selanjutnya ada desain basis data. Ya, desain basis data kami. Di sini ada, kalau kita lihat desain kita ada keuangan akun kita, ID kita menggunakan integer, namanya varchar 100, descriptionnya text, balance-nya desimal 15,2, terus created at-nya timestamp. Lalu ada keuangan transaction-nya, ID-nya kita integer, account ID-nya integer, user ID-nya integer, tipenya enum, kutip kredit, koma, kutip debit, amount-nya kita desimal 15,2, deskripsinya teks. Lalu di sini ada keuangan usernya, kita menggunakan ID integer, namanya varchar 100, emailnya varchar 150, passwordnya varchar 255, role-nya enum, kutip admin, koma staff, koma viewer. Lalu created ad-nya kita pakai timestamp lagi. Lalu di sini ada keuangan user permission, ID-nya kita integer, user ID-nya kita integer juga, icon ID-nya kita integer juga, permission-nya enum, read and write gitu ya. Satu akun ini sebagai penyimpan daftar semua akun keuangan yang digunakan. Lalu ada transaction untuk menyimpan seluruh transaksi keuangan, pemasukan, pengeluaran, dan transaksi dan transfer gitu ya. Usernya menjadi identitas utama untuk autentikasi dan otorisasi. Lalu yang terakhir ada user permission atau izin, menyimpan daftar izin yang dimiliki setiap user terhadap akun tertentu. Terakhir di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, aplikasi keuangan berhasil dibuat dengan struktur data yang sederhana namun efektif. Lalu 4 table utama user, akun transaction, serta user permission mampu mendukung pencatatan keuangan yang rapih dan aman. Saran, tambahkan kategori transaksi agar laporan lebih jelas, sediakan fitur backup data agar informasi tetap aman, tambahkan audit log untuk memantau perubahan data. Itu yang bisa kami perbaiki selanjutnya. Mungkin sekian dari kami presentasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.